Indukan lohan sebaiknya dipisahkan dengan anak-anaknya. Ini kumpulan induk ya, induk lohan. Nah, ini adalah induk lohan, lahap makan itu. Lebih baik pakan yang diberikan adalah pakan yang berprotein tinggi untuk menjaga kualitas warnanya, kemudian mutiaranya, nonongnya. Untuk bisa nonong ada trik-trik tertentu. Misalnya dari sekian pakan itu, sekali kita beri pakan tambahan yang harganya memang agak mahal, jauh dibanding pakan-pakan biasa, apalagi pakan lele yang mempunyai nonong. Harga jualnya wah spektakuler guys. Kalau zaman dulu bisa sampai 3 juta, bahkan sampai 10 juta. Nah, sekarang pun masih punya nilai ekonomis yang cukup tinggi karena masih banyak juga saudara-saudara kita yang suka dengan ikan lohan itu. Lohan berpasang-pasangan, kalau sudah menemukan pasangannya, kemudian nanti akan memijah. Bisa dengan media diberi cobek, atau mungkin tempat-tempat yang lain, piring misalnya, atau mungkin juga bisa, tapi cobek lebih alami karena terbuat dari tanah liat ya. Tapi hati-hati, kadang-kadang lohan itu saling menyerang, apalagi jantan dengan jantan dan jantan dengan betina saja kalau yang tidak cocok, bukan jodohnya, bisa saling menyerang. Hanya saja kalau diberi banyak seperti ini malah tidak saling menyerang, banyak sekalian seperti ini. Ini tampungan tempat penampasan lain, malah tidak saling menyerang. Nah, ini ciri-ciri ikan lohan yang perlu kita ketahui. Lohan-lohan sudah nanti kita bisa main-main dengan lohan-lohan indukan. Ini nonong, mutiaranya juga bagus-bagus. Pemijahan lohan itu di dalam teori bukunya tebal sekali, teorinya panjang sekali, seolah-olah seperti sulit untuk dilakukan. Tapi akan saya coba sajikan untuk pemijahan lohan dengan cara yang paling sederhana dan sangat sederhana, sehingga hampir semua orang bisa melakukan. Ini lohan-lohan yang sudah siap untuk dipijahkan. Kita perhatikan mutiaranya banyak, kemudian pilih jantan yang nonong, tidak cacat, markingnya atau gambar yang ada di sekitar burat sisi itu juga penuh. Itu nanti akan menghasilkan lohan yang berkualitas, apalagi kalau sudah ada warna merah misalnya. Ada warna merah, ada ketertarikan sendiri, menarik, lebih menarik. Misalnya di belakang insang itu sering ada kemerah-merahan. Itu pun bisa kita lakukan untuk kita buat pakai pakan tertentu, atau mungkin diberi pakan udang. Itu cepat sekali warna merah akan muncul kalau sudah kita pelihara di akuarium misalnya. Persiapan kolam pemijahan lohan. Lohan juga bisa dipijahkan sepasang-sepasang ataupun dapat dipijahkan secara berkoloni atau bersama-sama. Hanya sebaiknya kalau untuk lohan yang bersama-sama atau berkoloni itu sejak kecil bersama-sama, artinya pembesarannya bareng bersama, sehingga tidak memungkinkan terjadi pertarungan, karena memang lohan mempunyai sifat untuk saling menyerang gitu. Bahkan dengan jantan betina pun kalau tidak cocok bisa saling menyerang. Oke, kita bisa menggunakan cobek atau gerabah atau mungkin peralon seperti yang di bawah air itu untuk media meletakkan telur. Ini coba kita letakkan. Ini tadi terjatuh, cobeknya pecah, ya nggak apa-apa, masih bisa digunakan. Ya, kita letakkan saya di pojok kolam. Ini peralon juga bisa untuk meletakkan telur parot berukuran besar. Sekarang kita memilih induk. Untuk pemilihan induk lohan, kita pilih induk-induk yang nonong, yang jantan, kemudian yang banyak mutiaranya, kemudian juga yang markingnya full.
Ini cukup banyak bergerombol dan ini sudah dewasa semua. Sementara induk betinanya adalah yang berukurannya biasanya ramping, tidak nonong, perutnya agak membesar. Ya, kita mulai menjaring induk. Untuk induk jantan dapat dilihat dengan bentuk tubuhnya. Misalnya ini kepalanya sudah tampak nonong. Ya, meskipun ini bukan yang terbaik ya, ini sedang-sedang saja, tapi ini sudah bisa untuk indukan. Ini kemudian mutiaranya penuh, ini sudah siap untuk induk. Kita letakkan di sini. Kita bisa mengambil induk yang betina. Ya, coba kita lihat lohan-lohan yang akan kita pijahkan. Nah, ini lohan jantan. Ini sudah tampak nonongnya. Kemudian ini sudah bagus, mutiaranya cukup banyak. Nanti anaknya bisa kita seleksi lagi supaya lebih bagus dibanding induknya. Ini lohan betina siap telur ya. Nanti kita seleksi anaknya. Lohan-lohan betina ini biasanya warnanya lebih kusam, kadang sering di sirip bagian atas ini sering ada kehitam-hitamannya pada sirip atas, sirip dorsal. Kemudian tidak nonong dan bagian perut juga sudah tampak ada telurnya. Ini lohan-lohan betina. Ya, kita pijahkan secara berkelompok seperti ini bisa kita lakukan. Nanti akan memijah di peralon itu atau di pojok-pojok sana sudah kita sediakan cowek. Cowek itu tempat nyambel itu. Ya. Ini nanti yang bagian atas sana kita tutup agak teduh supaya agak nyaman sampai nanti terjadi pemijahan. Ya, setelah selesai kita letakkan ikan-ikan yang siap kita pijahkan, itu bagian atas kita tutup supaya tidak terkena sinar matahari langsung dan teduh dan suasananya jadi nyaman untuk pemijahan. Itu tampak peralonnya. Pojok sana tadi ada cobek atau cobek ya untuk pemijahan itu. Setelah itu nanti anak-anak yang kecil kita pisahkan bertahap. Kemudian ada angkatan pertama, kedua, dan seterusnya, sehingga nanti produksinya bisa lebih kontinu. Di kolam ini adalah untuk anak-anak yang masih sangat kecil. Ini ada enceng gondok, tetapi kita pisahkan dengan bagian yang tidak ada enceng gondok. Karena pertumbuhan enceng gondok sangat cepat sekali sehingga harus kita kontrol. Tujuan pemberian enceng gondok ini adalah untuk berlindung anak-anak dari panas matahari, dari ketakutan, untuk melindungi diri. Selain itu juga seperti suasana alami, sehingga mereka senang hidup di kolam ini. Dan di sekitar akar bisa ditumbuhi pula organisme-organisme untuk makan ikan tersebut, tetapi itu pun jelas tidak mencukupi sehingga harus kita beri makan yang lainnya, bisa cacing sutra, cacing beku, atau pakan-pakan yang lainnya untuk burayak-burayak yang masih kecil. Setelah berhasil kita pijahkan, maka anak-anak lohan kita jadikan satu, kita pisahkan dari induknya seperti ini, lohan-lohan kecil. Nah ini lohan-lohan kecil banyak sekali. Ini dari keturunan yang lumayan bagus, kecil-kecil sudah tampak mutiaranya, tampak markingnya. Tetap nanti setelah semakin besar kita seleksi juga, dimana nanti cara penjualannya yang murah kita jual duluan dengan harga yang standar murah begitu, sehingga nanti bisa menutup biaya-biaya yang lainnya. Terus terakhir nanti kita dapatkan hasil seleksi yang lohan yang bagus-bagus.
kita lihat kakaknya. Kita sebaiknya punya beberapa tahap, beberapa kolam sehingga bisa continue. Oke, kita lihat untuk yang kakaknya. Ini kakak-kakaknya sudah tampak lebih besar. Biasanya agak familiar ketika kita mendekat, dia pun bisa mendekat lohan itu seolah-olah sudah mengenali pemiliknya, karena kita biasa memberikan pakan untuk lohan itu. Ini lohan-lohan yang masih sangat kecil, hanya kecil sekali ukurannya, tidak ada satu kelingking jari. Ini adalah hasil dari anak-anak lohan yang kita tunjukkan tadi. Kita pisahkan dari induknya. Kalau baik, yaitu kita punya beberapa tahap, ya ini tahap usia 1 bulan misalnya, kemudian usia 2 bulan, sehingga kita bisa continue di dalam mensuplai. Lohan masih punya harga yang cukup bagus dan sekarang tidak banyak yang memijahkan, belum tidak seperti dulu karena sudah tidak booming. Justru itu bisa jadi lirikan bisnis ya. Ini usianya sekitar 1 bulan, tapi menginjak usia 2 bulan ukurannya agak lebih besar ya, sudah berlipat-lipat. Coba kita lihat yang ukuran 2 bulan. Nih lohan-lohan ukuran 2 bulan, coba kita beri pakan. Nah, ini sudah tampak lebih jelas lagi. Nah, ini cukup menarik. Jangan lupa subscribe, nanti akan kita pelajari juga cara pemijahan ikan-ikan yang lainnya.